Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang media pembelajaran berbasis ICT. Anggota dari kelompok 6 terdiri dari 4 orang. Yang pertama Adenia Fitri, kemudian Elnando Syawardan, Faila Sofa, dan saya sendiri Siti Rahma Zahra. Penerapan TIK atau ICT memiliki keunggulan tersedianya informasi secara luas, cepat, dan tepat. Adanya kemudahan dalam proses pembelajaran dan dukungan teknologi untuk memudahkan proses belajar mengajar. Penerapan TIK atau ICT juga memiliki keunggulan khas, yaitu tidak terbatasi oleh tempat dan waktu. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional juga telah merespon keadaan di atas dan adanya era informasi ini dengan merumuskan kebijakan peningkatan akses, efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan serta manajemen pendidikan dengan implementasi ICT. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mengharuskan pengembangan ICT dalam dunia pendidikan di Indonesia. Agar kualitas sumber daya manusia Indonesia yang merupakan produk dari pendidikan itu semakin baik dan dapat bersaing dalam dunia yang berbasiskan teknologi. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technology, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi, di mana teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat pembantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Kemudian teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Perkembangan komputer, jaringan telekomunikasi, dan internet. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Komputer sebagai media pembelajaran, perkembangan komputer dalam pendidikan, perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan pengaruh pada pendidikan, khususnya proses pembelajaran. Dengan berkembangnya penggunaan TIK, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, dari kertas ke online atau saluran, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu yang nyata atau real time. E-learning adalah satu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang berlandaskan 3 kriteria. Yang pertama, e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi ajar atau informasi. Yang kedua, pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Yang ketiga, memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan lainnya. Interaksi antar guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media tersebut. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Dengan demikian juga, siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer dan internet. Hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang disebut cyber teaching atau pengajaran maya, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang makin populer saat ini adalah e-learning, yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi, informasi, dan komunikasi khususnya internet.
Komputer digunakan sebagai media pendidikan, memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perhatian dan konsentrasi siswa pada materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, menyesuaikan materi dengan kemampuan belajar siswa. Yang keempat, mengurangi penggunaan waktu penyampaian materi. Dan yang terakhir, membuat pembelajaran lebih mudah dan menyenangkan. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan yang tepat dan terencana, proses pembelajaran bisa dilaksanakan jauh lebih efektif dan menarik dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Kedudukan komputer dalam pendidikan. Program pembangunan pendidikan yang terpadu, terarah, dan berbasis teknologi paling tidak akan memberikan multiplier effect dan nurturing effect terhadap hampir semua isi pembangunan pendidikan, sehingga TIK berfungsi untuk memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi mutakhir, khususnya dalam dunia pendidikan. Pembangunan pendidikan berbasis TIK setidaknya memberikan dua keuntungan, di mana keuntungan pertama sebagai pendorong komunitas pendidikan atau termasuk guru untuk lebih apresiatif dan proaktif dalam memaksimalisasi potensi pendidikan. Yang kedua, memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada, yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. Adapun kedudukan lain dari TIK dalam pendidikan yaitu yang pertama, untuk mempermudah kerjasama antara pakar dan siswa, menghilangkan batas ruang, jarak, dan waktu. Yang kedua, sharing information, di mana sehingga hasil penelitian dapat digunakan bersama-sama dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, virtual university, yaitu dapat menyediakan pendidikan yang diakses oleh banyak orang. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota saya. Saya persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi pemanfaatan TIK bagi pendidikan. Pesatnya pengembangan TIK memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu institusi pendidikan di lingkungan perguruan tinggi misalnya. Pemanfaatan TIK lainnya yaitu diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut Electronic University. Layanan pendidikan lain yang bisa digunakan melalui TIK yaitu menyediakan materi pembelajaran di dalam jaringan atau online. Pengembangan dan penerapan TIK juga bermanfaat untuk pendidikan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan nasional Indonesia. Salah satu aspeknya adalah kondisi geografis Indonesia dengan sekian banyaknya pulau yang berpencar-pencar dan kontur permukaan buminya yang seringkali tidak bersahabat. Biasanya diajukan untuk menjagokan perkembangan dan penerapan TIK untuk pendidikan. Adapun manfaat TIK dalam bidang pendidikan yaitu antara lain 1. Akses ke perpustakaan, 2. Akses ke pakar, 3. Perkuliahan secara online, 4. Menyediakan layanan informasi akademik suatu institusi pendidikan, 5. Menyediakan fasilitas mesin pencari data, menyediakan fasilitas diskusi, 7. Menyediakan hasil direktorat alumni dan sekolah, 8. Menyediakan fasilitas kerjasama. Adapun pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran yaitu komputer telah banyak memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran. Salah satunya dengan mempermudah dan memperjelas materi yang begitu beragam dan memberikan contoh yang konkret. Pemanfaatan ini didasarkan atas kemampuan yang dimiliki oleh komputer dalam memberikan umpan balik terhadap pemakainya secara segera. Peranan komputer sebagai media pembelajaran adalah untuk memfasilitasi guru dalam kegiatan pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Pemanfaatan TIK juga mendorong sebuah lingkungan yang berpusat pada pengetahuan atau knowledge center. Bentuk-bentuk penggunaan media komputer. Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer memerlukan persiapan dan keterampilan guru dalam menggunakannya. Menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang diperlukan dapat digunakan dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran tersebut. Media pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu dan sumber utama untuk memperjelas pesan yang disampaikan oleh guru. Media juga berfungsi untuk pembelajaran individual, di mana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran agama Islam dan penggunaan media komputer dan internet memang sangat menarik untuk dipadukan. Beberapa penggunaan media komputer sebagai media pembelajaran yang bisa digunakan di dalam pembelajaran antara lain adalah e-learning atau pembelajaran berbasis web dan penggunaan media berbasis komputer, yakni dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau program yang ada di dalamnya, seperti penggunaan Microsoft PowerPoint dan lain sebagainya.
Dalam pembelajaran, siswa juga sudah barang tentu membutuhkan sumber belajar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan belajarnya. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disimpan dan disajikan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Informasi tersebut bisa diperoleh siswa tidak hanya dari guru, namun juga bisa diperoleh melalui media berbasis komputer dan internet. Jaringan. Dalam pembelajaran online atau menggunakan TIK, sistem jaringan telekomunikasi adalah kumpulan peran TIK atau perangkat lunak yang sesuai yang diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Apa hubungan jaringan telekomunikasi dengan perkembangan ICT? Tentunya ada hubungan yang saling berkaitan dan ketergantungan. Contohnya saja, teknologi informasi dan komunikasi biasanya terdiri perangkat-perangkat yang digunakan. Perbedaan paling mendasar dalam jaringan komunikasi adalah antara sinyal analog dan digital. Terdapat dua cara untuk menyampaikan sebuah pesan, yaitu dengan sinyal analog dan sinyal digital. Adapun perbedaan dari sinyal analog dan digital, yaitu sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu melalui medium komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Sinyal digital bentuk gelombang binar yang berbeda dari gelombang kontinu. Sementara itu, terdapat banyak jenis jaringan yang berbeda dan berbagai cara mengelompokkannya. Salah satu cara adalah membaginya berdasarkan jangkauan geografisnya, di antaranya sebagai berikut. Local Area Network atau LAN, dan ada pula Metropolitan dan Wide Area Network atau WAN. Internet. Internet adalah jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda, atau dengan kata lain, internet berasal dari kata internet working atau network, atau terhubungnya jaringan-jaringan yang terpisah. Masing-masing memiliki identitasnya sendiri, menjadi jaringan saling terhubung dan terstruktur. Selain internet, juga ada namanya intranet. Intranet adalah organisasi yang menggunakan standar jaringan internet dan teknologi web untuk menciptakan jaringan pribadi atau dari jaringan global menggunakan standar universal. Internet sebagai media pembelajaran. Electronic mail adalah salah satu sarana komunikasi yang cukup andal. Perbandingannya dengan mail adalah untuk waktu pengirimannya yang sangat cepat. Electronic mail atau yang disingkat email bukanlah pelayanan end-to-end karena mesin pengirim dan penerima tidak perlu berkomunikasi secara langsung. Proses penyampaian email dapat dianalogikan dengan penyampaian surat oleh kantor pos dan giro. Email address. Kegagalan pengiriman email pada umumnya disebabkan oleh kesalahan menulis alamat, dapat juga disebabkan oleh mesin penerima atau sebagian jaringan mengalami penggunaan. Akan tetapi, biasanya jaringan mencoba beberapa kali sebelum gagal. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer dan internet bisa dilakukan di dalam ataupun di luar situasi kelas. Dalam tatanan ini, media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan dalam situasi kelas, atau bisa dilakukan di luar kelas dengan cara pengakses internet jarak jauh untuk berinteraksi dengan teman sejawat ataupun dengan guru dalam rangka berdiskusi tentang topik pembelajaran di luar situasi kelas. Selanjutnya, jaringan. Sistem atau jaringan telekomunikasi adalah kumpulan perangkat keras dan lunak yang sesuai yang diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sistem ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang mungkin menjadi pertanyaan adalah apa hubungan jaringan telekomunikasi dengan perkembangan ICT? Tentunya ada hubungan yang saling berkaitan dan ketergantungan. Contohnya saja, teknologi informasi dan komunikasi biasanya terdiri perangkat-perangkat yang digunakan. Perbedaan paling mendasar dalam jaringan komunikasi adalah antara sinyal analog dan digital. Terdapat dua cara untuk menyampaikan sebuah pesan, yaitu dengan sinyal analog dan digital. Sementara itu, terdapat banyak jenis jaringan yang berbeda dan berbagai cara mengkelompokkannya. Salah satu caranya adalah membagi berdasarkan jangkauan geografinya. Di antaranya sebagai berikut, ada Local Area Network atau LAN dan Metropolitan and Wide Area Network. Selanjutnya, internet. Internet adalah jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda, atau dengan kata lain, internet berasal dari kata interworking atau network, atau terhubungnya jaringan terpisah yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri menjadi jaringan saling terhubung dan terstruktur. Selain internet, juga ada yang namanya intranet.
Intranet adalah organisasi yang menggunakan standar jaringan internet dan teknologi web untuk menciptakan jaringan pribadi atau jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Internet sebagai media pembelajaran. Electronic mail adalah salah satu sarana komunikasi yang cukup andal. Perbandingannya dengan mail adalah waktu pengirimannya yang sangat cepat. Electronic mail atau yang disebut dengan email bukanlah pelayanan end-to-end karena mesin pengirim dan penerima tidak perlu berkomunikasi secara langsung. Proses penyampaian email dapat dianalogikan dengan penyampaian surat oleh kantor pos dan giro. Email address. Kegagalan pengiriman email pada umumnya disebabkan karena kesalahan menulis alamat. Dapat juga disebabkan oleh mesin penerima atau sebagai jaringan mengalami gangguan. Akan tetapi, biasanya jaringan mencoba beberapa kali sebelum gagal. Format alamat email adalah nama, login, nama mesin. Sampai atau tidaknya surat juga tergantung pada beberapa mesin yang menangani surat tadi, di mana nama sistem DNS juga berlaku address non-internet. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer dan internet bisa dilakukan di dalam ataupun di luar situs kelas. Dalam tatanan ini, media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan dan situasi kelas, atau bisa juga dilakukan di luar kelas dengan cara mengakses internet jarak jauh untuk berinteraksi dengan teman sejawat atau on dengan guru dalam rangka berdiskusi tentang topik pembelajaran di luar situasi kelas. Prinsip penggunaan ICT dalam pembelajaran kelas. Secara umum, dengan terintegrasinya kelas dengan ICT, maka sangat dimungkinkan bahwa kelas bisa dibawa ke ranah global. Kelas bisa terhubung tanpa sekat dengan kelas yang lain, bahkan dunia lain. Dengan demikian, pembatasan dan konsep harus jelas. Untuk apakah penggunaan ICT dalam kelas? Apakah akan belajar menggunakan ICT atau menggunakan ICT untuk belajar? Idealnya tentu adalah bagaimana memanfaatkan ICT untuk belajar. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama ada tutorial. ICT digunakan untuk pembelajaran tutorial apabila digunakan untuk menyampaikan informasi atau pelajaran berdasarkan urutan-urutan yang telah ditetapkan. Pembelajaran tutorial meliputi 1. Pembelajaran ekspositori, yaitu penjelasan terperinci, demonstrasi, dan latihan. Yang B ada eksplorasi. Penggunaan ICT untuk pembelajaran berlaku apabila ICT digunakan sebagai media untuk mencari dan mengakses informasi dari internet. Melihat demonstrasi kejadian sesuatu untuk software dan hardware. C. Alat aplikasi. ICT dikaitkan sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugas. Contohnya, membuat dan menganalisa diagram dalam pelajaran matematika. Yang dia ada komunikasi. ICT dikatakan sebagai alat untuk memudahkan komunikasi antara tenaga pendidik dengan murid dalam mengirim dan menerima informasi. Penerapan ICT dalam pendidikan. Sebelum mengimplementasikan penerapan ICT di sekolah, tentunya sekolah tersebut harus mempersiapkan kemampuan komputasinya terlebih dahulu. Di antaranya alat-alat input device yang merupakan hal yang sangat penting untuk memasukkan data yang akan ditransformasikan ke dalam bentuk informasi. Informasi yang telah diolah oleh aplikasi software selanjutnya bisa diinterpretasikan melalui output yang dikeluarkan oleh alat-alat output atau output device. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran biasanya menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software beserta aplikasinya, seperti perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet, LCD atau proyektor, LCD pembelajaran, televisi, bahkan menggunakan web atau situs-situs tertentu dalam internet. Dalam pembelajaran berbasis ICT, selain dukungan perangkat keras dan perangkat lunak, dukungan koneksi berbasis web atau internet juga sangat diperlukan. Hal ini memungkinkan para siswa dan guru melaksanakan aktivitas pembelajaran tidak harus selalu bertatap muka secara langsung, akan tetapi bisa dengan cara online yang terkoneksi dan dengan jaringan internet. Beberapa fasilitas yang tersedia melalui jaringan internet yang bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran adalah yang pertama, pencarian informasi dengan menggunakan mesin pencarian search engine, termasuk di dalamnya layanan pengolahan upload dan download dokumen. Search engine tersebut diantaranya Google, Yahoo, AltaVista, Axe, dan sebagainya. 2. Layanan kelompok diskusi dengan menggunakan mailing list. Yang 3. Layanan komunikasi melalui surat elektronik atau email.
Dalam perkembangannya, email dipergunakan sebagai pendukung layanan jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Yang keempat, layanan media komunikasi atau interaksi berbasis situs web seperti blog. Yang kelima, ketersediaan aplikasi atau program yang bersifat freeware boleh diunduh untuk media pembelajaran seperti aplikasi perhitungan zakat, aplikasi pembelajaran Quran, dan sebagainya. Buku elektronik atau e-book adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer menayangkan informasi multimedia dalam bentuk ringkas dan dinamis. Dalam sebuah e-book dapat diintegrasikan tayangan suara, grafis, gambar, animasi, maupun movie, sehingga informasi yang disajikan lebih kaya dibandingkan buku konvensional. Jenis e-book paling sederhana adalah sekadar memindahkan buku konvensional menjadi bentuk elektronik yang ditayangkan oleh komputer. Selain itu, ada juga disebut e-learning. Beragam definisi dapat ditemukan untuk e-learning. Victoria L. Pinio misalnya menyatakan bahwa e-learning meliputi pembelajaran pada semua tingkatan, formal maupun non-formal, yang menggunakan jaringan komputer, internet maupun eksternet untuk pengantaran bahwa bahan ajar, interaksi, dan atau fasilitas. Untuk pembelajaran sebagai prosesnya berlangsung dengan bantuan jaringan internet disebut e-learning. Hubungan teknologi informasi dan komunikasi dengan pembelajaran matematika. Kaitannya dengan pembelajaran matematika, guru atau calon guru hendaknya dapat menguasai perangkat lunak yang mendukung bidang matematika seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, atau program aplikasi lainnya. Hal ini dimaksudkan para pendidik matematika dapat menyiapkan sendiri bahan pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis TIK menunjukkan bahwa kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan dasar relatif baik lebih terlihat pengembangan daya matematikanya. Beberapa poin menarik mengenai manfaat pembelajaran matematika dengan TIK. 1. Pembelajaran matematika berbasis TIK lebih inovatif. Yang kedua, pembelajaran audiovisual lebih efektif. Yang ketiga, siswa lebih tertarik. Yang keempat, matematika tidak terkesan menjenuhkan. Yang kelima, menguji kreativitas guru dalam pembelajaran matematika. Beberapa keuntungan pembelajaran matematika berbasis TIK yang dapat diperoleh bagi peserta didik. Yang pertama, membangun interaksi ketika peserta didik melakukan diskusi secara online, khususnya dalam pelajaran matematika. Yang kedua, peserta didik dapat mengulangi materi pembelajaran yang sulit berkali-kali sampai pemahaman diperoleh. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar lebih inovatif dan kreatif. Yang keempat, meningkatkan motivasi peserta didik terhadap pelajaran matematika, serta dapat meningkatkan efektivitas pendidikan dengan penyelesaian persoalan yang cepat dan akurat. Beberapa keuntungan pembelajaran matematika berbasis TIK yang dapat diperoleh bagi tenaga pengajar. Yang pertama, mendorong pengajar mengakses sumber-sumber pelajaran yang up-to-date atau terkini, memungkinkan pengajar mengkomunikasikan gagasan-gagasannya dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Yang kedua, para pengajar matematika dapat menyiapkan sendiri bahan pembelajaran berbasis komputer. Yang ketiga, pengajar dapat meningkatkan minat siswa terhadap matematika sehingga dapat meningkatkan daya matematika mereka. Yang keempat, pembelajaran dengan menggunakan media komputer dapat memudahkan guru dalam penyampaian pembelajaran. Kelemahan pembelajaran matematika berbasis TIK yaitu, yang pertama, kurangnya pemahaman tentang TIK dapat menghambat dalam proses pembelajaran matematika. Yang kedua, butuh keahlian khusus supaya bisa mengoperasikannya. Yang ketiga, software-software yang mendukung pelajaran matematika belum memadai. Yang keempat, masih kurang sarana dan prasarana yang mendukung sehingga tidak semuanya dapat diterapkan. Kesimpulan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan sedemikian terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya yaitu terjadinya perubahan nilai, norma, aturan, atau moral kehidupan yang bertentangan dengan nilai, norma, aturan, dan moral kehidupan yang dianut masyarakat. Menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatifnya. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.